Itulah tanda bukti bahwa innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Bisa dipahami ya Kang Mas ya? Silakan para sahabat-sahabat, kita sharing-sharing di sini. Alhamdulillah, sami-sami Kang Mas. Silakan bila ada tahu apa yang belum kita tahu selama ini. Silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kang Yusri, selamat hadirnya, dan Kang Mas yang lain. Semoga diberi kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan semoga dilapangkan dadanya untuk mengarungi kehidupan ini. Oh, di Selangor. Sudah mengikuti YouTube paparan di Uripe Allah? Ada. Saya dah follow. Alhamdulillah. Terus apa yang menjadi pertanyaan kira-kira? Saya nak tanya satu perkara. Macam mana kita nak lebih dekat dengan Allah dan nak kenal Allah tu? Ustaz, tolong penjelasan. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Selama ini yang kita pahami, untuk mendekatkan diri kepada Allah ya kita harus banyak berzikir. Ada zikir subhanallah, ada zikir alhamdulillah, ada zikir la ilaha illallah, Allahu akbar dan sebagainya. Itu secara awam atau secara orang umum. Karena secara awam atau secara orang umum selama ini mengira mendekatkan diri kepada Allah itu seperti dekatnya kita dengan suatu benda, dekatnya kita dengan sesama manusia. Karena pemahamannya manusia, ya pasti versinya versi manusianya. Akan tetapi makna dekat kepada Allah, makna zikir kepada Allah itu adalah ketika manusia sudah tak bisa berzikir lagi. Jadi di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadamu daripada urat nadimu, daripada urat lehermu. Maknanya Allah berkata, hai makhlukku, aku lebih dekat kepadamu daripada dirimu sendiri. Kenapa? Karena dirimu itu adalah aku. Maknanya Allah, hidupnya Allah ini lebih dekat daripada hidupnya manusia. Bila manusia itu rela ridho bahwa sebenarnya manusia itu tak punya hidup, bila manusia itu rela ridho bahwa manusia itu tak punya badan, apalagi manusia rela dan ridho tidak mampu untuk beraktivitas di dalam kehidupan ini, maka itulah faqad arafa rabbahu. Maka benar-benar engkau sudah bertemu Tuhanmu. Ketika hanya Tuhannya yang nyata daripada kenyataan diri kita di hati kita. Itulah tanda bertemu, Bunda. Jadi ketika manusianya masih ada, ya selamanya manusianya hanya bertemu dengan dirinya sendiri. Ya kan, Bunda? Pak Ustaz. Bisa dipahami? Faham Ustaz. Alhamdulillah.
Jadi makna bertemu itu bila kita sudah tidak ketemu lagi dengan diri kita sendiri. Kenapa? Karena al-insanu sirri wa ana sirruhu. Sebenarnya manusia ini hanyalah bayang-bayang Tuhan. Manusia ini baju-bajunya Tuhan. Akan tetapi kita umat manusia selama ini hanya nyembah bayangan-bayangan diri kita sendiri. Kita tak menyembah, kita tak mengabdi, kita tak kembali kepada siapa sih yang membuat bayangan-bayangan ini. Berarti yang membuat bayangan ini lebih wujud daripada bayangan itu sendiri. Iya enggak, Bunda? Ya, Ustaz. Berarti manusia ini kalah kewujudannya dengan Tuhannya. Ketika manusianya masih menganggap Allah itu gaib, ya selamanya manusia jadi Tuhan terus di dalam neraka, di dalam api-api yang ada di dalam dadanya. Ya itulah neraka, bukti adanya nerakanya Allah, bukan nerakanya manusia. Kalau nerakanya manusia kan neraka halusinasi, besok adanya katanya. Kalau besok adanya ya kan tidak ada, Bunda. Ya, Pak Ustaz. Tu Ustaz, macam kita manusia ni, kita dah tahu apa yang kita tak boleh buat, apa yang Allah suruh kita buat. Tapi kenapa kita manusia, Pak Ustaz, kita tak nampak tu, Pak Ustaz. Macam mana, macam berapa kali kita tegur manusia tu, tapi dia tak nampak kebesaran Allah tu, Pak Ustaz. Kenapa macam tu jadi, Pak Ustaz? Dia tak nampak kebesaran Allah tu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Karena yang nampak di dalam dada kita selama ini hanyalah kebesaran diri manusia kita sendiri. Selamanya Allah tak nampak, tak jelas alias gaib, tidak ada. Kenapa? Karena kita tidak mempertuhankan Allah secara mutlak. Dan karena kita hanya selama ini mentuhankan diri kita sendiri yang maha besar. Hanya diri kita sendiri yang kita tauhidkan. Hanya diri kita sendiri yang kita esakan, yang kita ahadkan di dalam kehidupan ini. Maka dari itu kita takkan pernah bisa merealisasikan apa yang menjadi perintah-perintahnya Allah. Kenapa? Karena kita selama ini melanggar perintah Allah itu sendiri. Apa sih perintah Allah itu? Perintah Allah dan larangan Allah hanya satu. La tusyrik billah. Jangan kau mensekutukan Allah, ya kan? Ya, Pak Ustaz. Jadi kalau kita masih mensekutukan Allah, masih memahabesarkan diri kita sendiri yang ada di dalam diri kita, bukan Allah yang ada, ya selamanya kita takkan pernah bisa menjalankan apa yang diperintahkan Allah. Kenapa? Karena kita yang jadi Allah. Bisa dipahami? Faham Ustaz. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga Allah mudahkan urusan kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi Assalamualaikum manusia. warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Rahman sehat? Alhamdulillah sehat. Ketemu lagi kita Pak Ustadz. Iya. Dulunya ketemu di mana? Ketemunya di sini juga di room ini. Gitu. Iya. Silakan Kang Rahman. Apabila ada yang mau disampaikan pada kita semua di sini. Saya mau tanya Pak Ustadz, bagaimana cara melawan kata hati Pak Ustadz? Silakan. Iya, gimana cara kita untuk melawan kata hati kita Pak Ustadz? Karena kata hati kita bagaimana itu cara melawan kata hati? Karena kata hati kita itu selalu bertentangan dengan logika pikiran kita Pak Ustadz. Jalan pikiran kita. Sudah? Iya, itu aja pertanyaan saya Pak Ustadz. Sudah pertanyaannya? Alhamdulillah.
Jadi memang di dalam dada seluruh umat manusia, termasuk di dalam dada saya ini, penuh dengan musuh-musuhnya Allah yang selalu menentang apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Karena selagi diri kita masih banyak peperangan di dalam dada ini, masih banyak narokahnya api-api yang ada di dalam dada ini, selamanya kita tak akan bisa mengalahkannya. Sebelum kita menyerahkan semuanya hanya kepada Allah dan semuanya hanya milik Allah.